Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fathi. Menurut sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk siapa Rasul amal fathi di amal fathi 8 Hijriah, waktu Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamankan, memulihkan, menegakkan keadilan di kota Mekah, menguasai kembali kota Mekah. Wa ala ra'sihi, dan yaitu di kepala Nabi, al-mighfarah, di kepalanya itu adapun helm terbuat dari besi di atas kepalanya itu. Sirah. Ini pelajaran bahwa kalau kita naik motor itu harus pakai helm. Safety itu penting dalam perjalanan mobil, motor, pekerjaan. Jadi menjaga keamanan, keselamatan, tidak mengurangi keimanan dan ketawakalan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi waktu Fathu Mekah 8 Hijriah memasuki kota Mekah pakai helm. Demikian juga waktu perang Uhud, Nabi juga pakai helm agar selamat. Falamma naza'ahu, maka setelah Nabi melepaskan siapa Nabi kepada al-mighfar, ja'a, datang, rajulun, siapa seorang laki-laki, faqala, maka menyampaikan siapa rajul, inna ibn Khattal, bahwa Ibn Khattal ini adalah orang yang punya kebiasaan menyerang, membuli, dan mencaci maki Nabi, agama Islam, dan semua umat Islam. Ibn Khattal ini lari, dan waktu Fathu Mekah, muta'alliqun, yaitu bersembunyi dengan cara menyelinap atau bergantung bi astaril Ka'bah, di kain atau tutupnya Ka'bah. Lalu ditangkap oleh para sahabat. Waktu 8 Hijriah amal Fathi, dilaporkan kepada Nabi bahwa orang anggota Buzer yang bernama Ibn Khattal ketangkap. Faqala, maka menyampaikan siapa Nabi, uktuluhu, mengeksekusilah siapa kalian semua kepada Ibn Khattal, karena dia tidak mau bertaubat dan dia masih membahayakan bagi Islam dan umat Islam. Ini akibatnya kalau orang suka
mendiskreditkan ulama yang lurus. Akhirnya Ibnu Khattal ini dieksekusi waktu Fathu Mekah. Ini hadis Bukhari 1846, 3044, 4286, 5808. Jadi kalau dikatakan bahwa Nabi masuk ke Mekah waktu amal Fathi 8 Hijriah itu dikatakan masuk dalam keadaan damai, bisa betul. Karena memang Nabi tidak bermaksud mencelakakan kepada orang yang menyerahkan diri, apalagi bertaubat, atau menyerahkan diri, atau menandakan maksud bahwa tidak akan menyerang lagi umat Islam, atau menunjukkan kelemahannya. Oleh Nabi dibebaskan. Tapi bagi orang yang masih tidak mau berhenti mencelakakan Islam dan orang Islam, maka Ibnu Khattal termasuk adalah orang yang dieksekusi waktu Fathu Mekah. Jadi dilihat dari salah satu sudut dalam keadaan masuk kota Mekah dengan penuh damai. Tapi di sudut yang lain bisa dikatakan juga Nabi bertindak tegas waktu Fathu Mekah, yaitu dengan mengeksekusi Ibnu Khattal. Ini pelajaran bahwa kita proporsional agama Islam itu. Tidak boleh dilembut-lembutin, tidak boleh dikeras-kerasin. Jadi sedang-sedang. Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat juga tengah-tengah. Ada Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada Alhamdulillah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Di sisi yang lain ada sebaliknya, yaitu Malik Yaumiddin yang sangat tegas. Di sisi yang lain juga ada Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, juga sangat tegas. Jadi ada yang lembut, Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi di sisi yang lain ada juga ketegasan. Penjelasan ini ada dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 72. Sampai 77. Yang mengeksekusi ada yang menyampaikan adalah bernama Sa'id ibnu Haris, sahabat, juga sahabat Ammar bin Yasir, tapi yang duluan adalah sahabat Sa'id, karena beliau lebih muda dari sahabat Ammar. Eksekusi itu antara makam Ibrahim dengan Zamzam. Berikutnya penjelasan babu idza ahrama jahilan wa alaihi qamisun. Wa qala ata idza tatayyaba aw labisa jahilan aw nasiyan fala kafarata alaihi. Fathul Bari juz 4 halaman 77 di sebelah kiri di tengah. Orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, lalu dia melanggar aturan tapi tanpa kesengajaan, atau karena tidak tahu, jahilan, au nasian, maka
fala kafarata, maka mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah di terakhir. Di dalam hadis Bukhari 1852, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annamra'atan min Juhainata ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatahu ugdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Ada seorang perempuan dari Juhainah waktu Haji Wada bertanya kepada Nabi Muhammad SAW 10 Hijriah. Pertanyaannya, Nabi, ibuku bernazar untuk haji, tapi belum sempat haji sudah wafat. Bagaimana? Apakah kami boleh menghajikan ibuku sebagai ganti dari hajinya ibuku, atau pahalanya untuk ibuku, atau sebagai qadha terhadap nazar ibuku, pembayaran terhadap nazar ibuku? Nabi menyampaikan, na'am hujji anha. Baik, hajilah kamu sebagai haji wakil dari ibumu. Haji wakil itu bisa diambilkan dari peninggalan si mayat apabila ada. Dan tidak mengurangi hak-hak yang lain. Dan diridhoi oleh yang lain. Ahli waris. Dan diutamakan keluarganya kalau keluarganya sudah haji. Tapi kalau tidak, maka silahkan minta tolong kepada orang yang ahli atau alim, ahli ibadah dan faham ilmu tentang haji. Nabi mengajak berpikir, ara'aiti, bagaimana pendapat kamu laukana ala ummiki dainun? Kalau ada ala ummiki, yaitu atas ibumu, jar majrur menjadi khobar muqaddam. Dainun mubtada muakhar, adapun hutang. Bagaimana kalau ibumu punya hutang? Akun dia tahu apakah ada siapa kamu, yaitu mengkolok, melunasi, membayar siapa kamu kepada hutang ibumu. Tentu Nabi kira-kira begitu. Oleh karena itu, uqdullah, qadha, bayarlah hutang kepada Allah. Karena hutang kepada Allah itu lebih perlu didahulukan kalau kita mampu. Hadis Bukhari 1852, 6699, 7315. Ini juga sebagai dalil bahwa badal haji. Ini juga sebagai dalil bahwa kirim pahala itu juga nyampe. Ini juga sebagai dalil bahwa qadha itu ada. Istilah qadha itu ada. Karena ada yang tidak mau istilah qadha. Akun qadiyatahu uqdullah. Di dalam Bukhari 1854. Ja'at imra'atum min khas'ama am hajjatil wada' qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adraqat abi syaikhon kabira. Di dalam kesempatan yang lain juga, atau pertanyaannya dua, bapakku sudah sepuh, la yastati'u ayyastawi 'ala rahilati, tidak mampu untuk naik kendaraan, berada di atas kendaraan juga tidak dimungkinkan karena sudah tua renta. Fahal yaqdiya anhu an ahujja anhu. Bagaimana kalau kami yang menghajikan? Karena beliau sudah tidak dimungkinkan karena umur sudah tua atau sakit karena parah. Apa boleh kami yang menghajikan? Pahalanya untuk yang dibadalkan. Qala na'am.
Itu tadi fahal yaqdi anhu an ahujja anhu qala na'am. Bukhari 1854. Ini penjelasan ada di dalam kitab Fathul Bari juz 4 mulai dari halaman 72 di sebelah kanan sampai 82 di sebelah kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.